Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumela sambil wadirati wa tamna syadda salam wa talaqatul muqarrabin. Husanila mu'alif hadal kitab Imam Abu Khari wa Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam wa ubatin wa jatina wa jatina sallallahu alaihi wasallam. Husanila ma'atina aski amalam dalam idi ma'asan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ana syahadin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, anak Abbas Sofyan. Saktenene Abu Sofyan bin Harb iku ahbarahu ngasih kabar sapa Abu Sofyan. Abu Sofyan ini berarti bapake Muawiyah. Ana Heraklius, Heraklius. Anda kenal Heraklius ya? Seorang raja Romawi Timur. Iku arsala pernah mengutus ilahi maring Abu Sofyan firok bin ing dalem kelompok berkendaraan min Quraisin saking Quraisy. Kanu ana sapa Abu Sofyan iku tujaron pedagang Fisami, lagi berdagang Fisami ing dalam daerah Syria. Fil mudati ing dalam suatu masa aladikana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku madda lagi bersih tegang, lagi ketika itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Beliau masuk Islam terakhir ketika penaklukan kota Mekah. Fiha ing dalam madda Abu Sofyan ing Abu Sofyan wa kufaru Quraisyin lan kufaru Quraisyin. Fa'atauhu mongko nekani sapa Abu Sofyan ing Heraklius bi Iliaa ana ing daerah Iliaa, nama tempat. Nanti dicek. Padahum mongko ngundang sapa Heraklius hum ing Abu Sofyan fi majlisi ing dalem majlise Heraklius. Wa haulahu lan iku ana ing sekitar Heraklius udama Urumi utawi para pembesar orang Romawi. Sumada'ahum kemudian ngundang sapa Heraklius humi Abu Sofyan hada'a. Kemudian ngundang juga sapa Heraklius bitarjumani kelawan kelompok menterjemah. Hakola mongko ngucap sapa Heraklius ayyukum aqrabu nasaban. Ayukum utahin dine sira kabeh apane akrabu luwih dekat apane nasaban nasabe bihadar rajuli kelawan laki-laki alladzi yazumu yang mengumumkan diri anaustune rajul iku nabiyun nabi. Ini ceritanya adalah suatu ketika Abu Sofyan ketika itu masih kafir. Kemudian pas lagi di negara Damaskus Syria sekarang, itu diundang oleh Heraklius. Heraklius itu Raja Romawi Timur. Heraklius itu pernah menjadi raja tahun 610 sampai 617. Jadi berarti itu adalah masa ketika Nabi hijrah di Madinah. Nabi sudah hijrah, Anda masih ingat setelah perang Badar, kemudian perang Uhud, setelah itu ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah kan kemudian sekitar masa itu Nabi pernah ngirim surat-surat kepada raja-raja. Nah, ini ceritanya Heraklius itu menerima surat dari Nabi untuk masuk Islam. Tetapi Heraklius tidak begitu saja memenuhi, tetapi beliau ingin mengkonfirmasi dulu. Yang ketika itu yang dikonfirmasi adalah Abu Sofyan yang saat itu masih kafir. Ada cerita, ada riwayat yang bagus di sini. Jadi Abu Sofyan diundang Heraklius ke Romawi Timur, Bizantium, ketika itu Konstantinopel. Diundang untuk dikonfirmasi Muhammad yang ngaku nabi itu siapa. Fakola mongko jawab sapa Abu Sofyan, fakultu ana akrabuhum. Ana utai ingsun iku akrabuhum. Luwih dekate kaum apane nasaban. Abu Sofyan sak golongan ditanya,
siapa yang paling dekat hubungannya nasab dengan Kanjeng Nabi? Anda ingat Nabi itu dari Quraisy, Abu Sufyan juga Quraisy, Abu Lahab juga Quraisy. Maka sebetulnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya itu masih satu keluarga. Hanya beda yang satu iman, satu yang tidak. Fakola mongko ngucap sapa Heraklius. Adnuhu mendekato sapa sira, kalau bahasa kita apa? Merapat ya. Merapato sapa sira mini saking ingsun. Fakorubu mongko mendekatkan sapa tentarane tadi ashabau ing kancane Abu Sufyan wa ja'aluhum lan menjadikan sapa mereka hum Abu Sufyan inda dzahrihi sampai di sekitar dekat dengan Heraklius. Sumakola kemudian mengucap sapa Heraklius litar jumanihi maring penterjemahnya. Kul ngucap sira lahu maring Abu Sufyan dan CS-nya. Ini sedune ingsun iku sailun. Orang yang bertanya hadza ing persoalan Muhammad an hadza ing ini orang ing Abu Sufyan an hadza rajuli saking persoalane laki-laki yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Fa in kadzabani mongko lamun mendustakan sapa Muhammad ingsun fakadzabuhu mongko mendustakan sapa sirahu ing Muhammad. Wallahi demi Allah laulal haya'u landekan tidak karena malu. Rasa malu iku min ayak siru memberikan pengaruh alaya ing atase ingsun kadiban ing dusta lakadzabtu maka yakti mendustakan sapa ingsun anu saking Muhammad. Sumakana mongko ana apa awaluma awitane barang saalani yang bertanya ni ingsun anu saking Heraklius iku angkola yen to ngucap sapa Heraklius. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertama gini yang diajukan Heraklius ke Abu Sufyan. Kaifa nasabu fikum? Kaifa kaya apa nasabu tai nasabe nabi fikum ing dalam sira. Nabi Muhammad itu sapa? Itu dari keluarga siapa? Itu pertanyaan. Kultu mongko jawab sapa ingsun Abu Sufyan. Huwa utai Muhammad atau rajul fina ing dalam kita iku nasabin, orang yang punya nasab. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu nasabnya orang baik. Quraisy itu nasab paling baik di ketika itu di Arab. Jadi Kanjeng Nabi itu dari keluarga bangsawan. Satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kola ngucap Heraklius. Fahal kola noto pernah ngucap. Hadal kaula ing iki pengucap mingkum saking sira sapa ahadun. Seseorang kotu sama sekali qoblahu. Sebelum ini. Kanjeng Nabi itu kan jadi Heraklius manggil Abu Sufyan itu karena sebetulnya Heraklius sudah menerima surat dari Kanjeng Nabi. Karena itu sebelum menanggapi surat itu Heraklius ingin konfirmasi. Tanya Muhammad itu siapa? Satu dijawab Muhammad itu adalah orang dari keturunan bangsawan. Satu. Yang kedua, apakah pernah di daerah Mekah itu ada orang yang pernah mengaku Nabi? Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu pertanyaannya yang kedua. Kultu menjawab sapa ingsun Abu Sufyan la. Di Mekah tidak pernah ada orang yang pernah mengaku jadi nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu orang pertama saat itu yang mengaku dirinya nabi. Qala la. Qala fahal kana. Pertanyaan yang ketiga, fahal ono kana ono min abaihi saking bapake Muhammad min malikin saking raja. Yang ketiga pertanyaannya, apakah keluarga Kanjeng Nabi, mbae bapak itu pernah menjadi raja Mekah? Kultu la, tidak. Keluarga Kanjeng Nabi tidak pernah ada yang menjadi raja. Kultu la. Qala nanya lagi Heraklius, fa asrafun nasi. Siapa pengikutnya Kanjeng Nabi? Fa asrafun nasi apa utawi orang yang paling mulia ittabi'u mengikuti sapa asraf hu ing nabi amdu afa'uhum atau orang yang apa du'afa orang yang lemah pengikuti Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ngaku mendakwahkan diri sebagai nabi pengikuti itu kelompok bangsawan atau kelompok budak. Kultu jawab sapa ingsun bal du'afa'uhum
pengikut awalnya Kanjeng Nabi itu bukan bangsawan. Bahwa ada Abu Bakar ya, tapi kan hanya Abu Bakar. Yang lain kan Bilal dan kelompok budak. Justru yang pengikut Islam kelompok awal, as-sabiqun awalun, menurut Abu Sufyan adalah du'afa, orang-orang lemah. Qala nanya lagi, ayaziduna, apa to terus bertambah am yang kusun atau berkurang? Pengikutnya Kanjeng Nabi itu bertambah atau berkurang? Kultu bal yaziduna, senantiasa bertambah, tidak pernah ada murtad. Jarang banget ada orang masuk Islam kemudian murtad. Yang ada justru orang-orang yang asalnya memusuhi Nabi kemudian menjadi mencintai Nabi. Bal yaziduna, fahal yartadu. Kemudian pertanyaan lagi begini, fahal yartadu, ono to pernah menjadi murtad sapa ahadun seseorang minhum saking pengikut Kanjeng Nabi. Sahtotan karena kecewa lidinihi maring agamane Muhammad. Ba'da ayat hula setelah masuk fihi ing dalam agamane Muhammad. Apakah ada orang Islam kemudian kecewa dengan agama Islam kemudian masuk Islam tapi kemudian keluar lagi? Ada enggak itu kasus itu? Kultu jawab sapa ingsun Abu Sufyan lah, tidak pernah ada orang itu kemudian kecewa dengan agama Islam. Qala fahal kuntum, ana ta ana sapa sira iku yatahimunahu, pernah menduga sapa sirahu ing rajul bil kadzibi. Pertanyaan yang lebih pribadi adalah apakah Muhammad itu pernah berdusta sebelumnya? Dan kita tahu Kanjeng Nabi tidak pernah berdusta. Karena itulah orang Arab menggelari beliau Al-Amin. Jadi yang ngasih gelar Kanjeng Nabi Al-Amin itu bukan Allah, tapi masyarakat, bahkan orang yang memusuhi Nabi sekalipun. Apakah Nabi itu pernah berdusta qabla ayakula, sebelum mendakwahkan makola ing wahyu tadi? Kultu jawab sapa ingsun lah. Coba Anda bisa bayangkan Abu Sufyan yang ketika itu musuhan karo Kanjeng Nabi, musuhan dengan Nabi, ketika ditanya apakah Kanjeng Nabi pernah dusta, dia tetap membela Nabi tidak pernah dusta. Coba hebatnya. Orang yang memusuhi Nabi aja loh, itu mengakui Nabi itu tidak pernah berdusta. Andai kan dia bilang, oh ya goroh banget, itu kan bisa toh dia ada di luar. Tapi Abu Sufyan luar biasa. Walaupun dia musuh dengan Nabi, ketika ditanya apakah Nabi pernah berdusta, kultu jawab sapa ingsun la, tidak. Kala jawab bertanya lagi Heraklius, fahal ya tadiru, apa kau pernah khianat? Nabi pernah khianat enggak ketika melakukan perjanjian atau yang lain? Kultu la, kata Abu Sufyan enggak. Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berkhianat. Wa nahnu dan utai kita iku minhu saking Nabi fi mudatin ing dalam suatu masa lanadri yang tidak pernah sekalipun tahu sapa ingsun maing barang huwa kang utawi Nabi iku fa'ilun melakukan biya ing dalam nadra. Kata Abu Sufyan, kami ini kan keluarga Muhammad, tapi selama bergaul dengan Muhammad tidak pernah sekalipun saya melihat Nabi Muhammad itu dusta dan khianat. Itu hebatnya Abu Sufyan, mengakui dengan jujur. Walam yumkini, lan tidak memungkinkan nih apa kalimatun kalimat udhilu yang dimasukkan fi dalam kalimat syai'an yang sesuatu ghairu hadil kalimati yang kalimat ini. Nabi tidak pernah dusta, Nabi tidak pernah khianat, dan yang lebih hebat lagi kata Abu Sufyan mengatakan gini, kalau Nabi kemudian mendakwakan wahyu yaitu Al-Quran, saya merasa bahwa itu adalah kalimat yang tidak mungkin dibuat oleh dia sendiri. Dia merasa Al-Quran itu bukanlah kalimat yang dibuat Muhammad sendiri, karena nggak mungkin kalimat yang bagus begitu dibuat oleh orang. Itu pengakuan jujur dari Abu Sufyan. Qala fahal qatal tumuhu. Pertanyaan berikutnya, fahal qatal tumuhu, ana ta pernah perang sapa sirahu ing Muhammad? Apakah kalian pernah berperang? Kultun jawab, iya. Saya pernah berperang. Dan kita bisa melihat pertama perang apa? Badar. Kemudian perang Uhud, kemudian perang yang lain.
Kemudian ditanya lagi, kala nanya sapa Heraklius, pakai fakana, mongko kaya apa kita lukum perangan sira kabeh iyahu ing Muhammad. Kultu jawab sapa ingsun, al harbu utai perangan bainana antarane kita wa bainaul an antarane Muhammad iku sijalun. Sijalun itu pasang surut, kadang menang, kadang kalah. Yanalu memperoleh menang sapa minah saking kita, tetapi wanalu lan bisa kalah sapa kita minhu saking Muhammad. Jadi kata orang Abu Sufyan ketika perangan saya kadang kalah, kadang menang. Perang Badar Anda lihat orang kafir kalah. Tapi perang Uhud orang muslim kalah. Ada lagi perang apa lagi yang kalah? Islam itu kan pernah kalah. Tidak hanya perang Uhud. Perang apa satunya? Yang kemudian muncul Al-Quran, ayat Al-Quran. Ketika itu orang Islam pede banget, karena pasukannya paling banyak. Ketika itu banyak banget. Jadi terlalu pede. Ketika itu pede banget karena merasa akan menang. Ternyata pasukan yang banyak dari umat Islam tadi tidak menang. Akhirnya kalah. Kemudian turun ayat bahwa kebesaran, kebanyakan pasukan itu tidak kemudian membuat kita menang. PD kita yang awalnya merasa menang, ternyata kalah. Yang itu kemudian mengingatkan bahwa kalah dan menang, pertolongan itu Allah Ta'ala. Bukan dari kebanyakan pasukan kita. Jadi banyaknya pasukan tidak menjamin menang. Kecilnya pasukan tidak mesti kalah. Badar itu pasukan Islam sedikit, tapi menang. Uhud imbang, kalah. Yang perang satunya lagi, bahkan kita lebih banyak, tapi kita kalah. Perang di dalam Islam dan kafir kadang menang, kadang kalah. Kola nanya lagi, madza ya'murukum? Madza ing apa ya'murukum perintah? Sopo Muhammad kum ing siro. Kalau begitu, Muhammad itu mengajarkan apa sebetulnya? Kultu jawab sopo ingsun yakulu, ngucap Muhammad ibudullah. Yang diajarkan Muhammad itu satu, ibudullah, yaitu nyembahlah Allah wahdahu, tidak syirik. Jadi ajarannya ini, satu menyembah Allah. Wala tusriku dan tidak syirik bihi kelan Allah syai'an. Wat ruku lan ninggal sapa sira maing barang yakulu kang ngucap sapa abaukum bapakmu. Yang kedua adalah meninggalkan tradisi yang diwariskan orang tua yang tidak sesuai. Koyok kalau di dalam tradisi Mekah ada tradisi ngubur bayi laki-laki, bayi perempuan. Itu kan tradisi warisan leluhur. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka itu harus ditinggalkan. Apapun yang ditradisikan oleh leluhur yang tidak baik, maka tidak perlu dilakukan. Itu ajarannya yang disampaikan Nabi yang dikutip oleh Abu Sufyan. Wa ya'muruna lan perintah sapa Muhammad naing kita bisolati. Satu, menyembah Allah, meninggalkan tradisi yang enggak baik, kemudian melakukan sholat. Wasidki lan sedekah atau berperilaku jujur, wal afafi dan afaf, menjaga diri dari perilaku yang tidak halal, jadi menjaga dari yang halal. Wasilati lan silaturahmi. Fakola, nah, kemudian nanya litarjumani maring terjemahnya kullahu. Ini kemudian dikonfirmasi oleh Heraklius. Ini sedune ingsun iku sa'altuka. Tadi saya sudah bertanya. An-nasabihi saking nasabe Muhammad. Pada karta kemudian jawab sapa sira annahu. Sedune Muhammad fikum ing dalem sira iku du nasabin. Muhammad itu adalah dari keluarga bangsawan, dari orang-orang yang nasabnya baik maksudnya. Fakadzalika, maka kemudian Heraklius mengatakan begini. Fakadzalika mongko begitu juga sapa ar-rajulu. Sapa ar-rusulu, para rasul, ikutub asu, diutus fi nasabi qaumiha ing dalam nasabe kaume. Kalau di sini mengatakan nasab itu dianggap sebagai masyarakat. Berarti setiap rasul itu mesti diutus sesuai dengan konteks masyarakatnya.
Nabi Musa itu lahir dari orang Israel. Maka kemudian beliau diutus untuk orang Israel. Anda masih ingat Nabi Isa itu dari mana? Nabi Isa itu dari Nazaret, kelompok Bani Israel. Dan beliau diutus untuk Israel. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Arab, Mekah. Karena itulah tidak ada seorang nabi yang pendatang. Maksudnya begitu. Orang siapa ini? Luar Jawa, kemudian ke Jawa, kemudian menjadi dakwah di Jawa. Enggak, biasanya seorang nabi itu dia lahir di situ dan diutus untuk masyarakat situ. Itu indikator satu. Yang kedua, wasa'atu kalananya sapa ingsun, hal qala ana ta pernah ngucapkan sapa ahadun mingkum saking sira hadzal qaul ing ucapane Muhammad qablahu. Apakah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ada orang yang pernah melakukan itu, mengaku nabi dan menerima wahyu? Padzakarta mongko jawab sapa sira Allah, tidak. Fakultu mongko kemudian ngucap sapa Heraklius, laukana lamun ana sapa ahadun seseorang iku qala hadzal qaul mengucapkan ing wahyu tadi qablahu. Indikator kedua bahwa Muhammad itu benar adalah sebelumnya tidak pernah ada orang yang mengaku nabi dan menerima wahyu. Fakultu mongko lamun ngucap sapa ingsun, rajulun, kalau sebelumnya ada, maka berarti Muhammad itu mengcopy paste. Apa istilah kita? Mengcopy paste ya. Jadi mencontoh. Nah, karena sebelum Kanjeng Nabi tidak pernah ada seorang rasul, maka berarti yang dilakukan Nabi itu orisinal, tidak mengcopy paste dari orang sebelumnya. Rajulun ya sini kang mengcopy bikaulin kelan ucapan qabla kila yang telah diucapkan qablahu. Sebelumnya tidak pernah ada, dan Anda bisa lihat Arab Mekah itu, umat Arab Mekah itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu punya putra dua, yang satu Ismail, yang satunya siapa? Ishak. Lupa. Yang Ismail itu yang kemudian melahirkan keturunan Mekah. Dari Ismail lah keluar Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi artinya di Mekah itu tidak pernah ada nabi sebelum Kanjeng Nabi, sampai pada masa Nabi Ismail. Jadi aduh banget. Nah, sementara nanti Ishak itu yang kemudian ke Yerusalem, yang kemudian melahirkan kelompoknya Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya itu kan satu keluarga di bawah Nabi Ibrahim. Sehingga Ibrahim itu adalah seorang nabi yang keturunannya paling banyak menjadi nabi. Ya tentu paling banyak Nabi Adam. Nah, karena semua keturunan Nabi Adam. Tetapi di antara klan ini kan yang paling banyak keturunan menjadi nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Punya putra dua, Ismail dan Ishak, dan semua nabi. Karena itulah Anda bisa lihat Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Nah, ini sebuah posisi yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau keturunan kita banyak orang-orang hebat. Ken Dedes itu hebat karena dari rahim Ken Dedes lah lahir raja-raja Jawa. Hampir semua raja-raja besar Jawa, Mojopahit, itu keturunan Ken Dedes. Itu kan menunjukkan pribadi yang luar biasa. Karena itulah kenapa kemudian kalau kita melihat cerita Jawa, kan Arok itu sampai berusaha keras untuk bisa menikahi Ken Dedes. Karena dia pengen keturunannya adalah keturun yang bisa melahirkan raja-raja Jawa. Dan salah satu indikatornya yang disampaikan di riwayat Jawa, itu kakinya bercahaya. Itu kan, Ken Dedes itu kan tumitnya bercahaya. Sebagai indikator putri luar biasa, yang dari rahimnya akan mengeluarkan tokoh-tokoh besar. Nah, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu yang keturunannya adalah orang-orang besar. Di Mekah sebelum Kanjeng Nabi tidak pernah ada raja, tidak pernah Nabi bukan keturunan raja. Nasabnya Nabi ke atas tidak ada raja. Kemudian sebelum Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada orang yang di Mekah itu mengklaim menjadi Nabi.
terakhir paling atas itu kan Nabi Ismail, dan itu sudah jauh banget. Sehingga kemudian apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu orisinal, tidak menjiplak. Ini kan kemarin kalau Anda baca buku, ada sebuah buku yang ditulis oleh orang orientalis, namanya Richard Bell. Richard Bell itu seorang pendeta yang dia menulis buku yang berusaha untuk membuktikan bahwa Quran itu ada jiplakan dari Bible. Jadi apapun, dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa Quran itu tidak orisinal, bahwa Quran itu ada karya Kanjeng Nabi yang menjiplak Bible. Hanya kemudian buku ini justru tidak perlu kita yang mengkoreksi, tapi dikoreksi oleh muridnya sendiri, bahwa pernyataan itu enggak benar. Salah satu yang mengkoreksi itu adalah Montgomery Ward, cucu muridnya. Karena Bell itu punya murid Wansbrook punya murid Montgomery Ward. Nah, itu kemudian mengkoreksi pendapat mbah gurunya, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Pengantar Studi Al-Quran, yang kadang mungkin Anda baca. Padahal isinya salah satunya adalah ingin membuktikan bahwa Quran itu tidak orisinal. Hanya kemudian yang model terbaru ini yang kemudian sudah dikoreksi beberapa hal. Nah, ada banyak itu. Di sini juga Heraklius malah memastikan bahwa Muhammad itu benar karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang mengaku nabi, sehingga statementnya Kanjeng Nabi itu tidak copy paste dari sebelumnya. Wa sa'altuka yang berikutnya, hal kana fi abaihim, wahal kana ono min abaihim saking bapake Muhammad min Malikin. Apakah bapak-bapaknya pernah ada seorang raja? Wa zakarta mongko nyebut sapa sira la. Bapake Kanjeng Nabi tidak pernah ada seorang raja. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laukana lamun ana min abaihim saking bapake Muhammad iku min Malikin saking raja. Kultu mongko bisa memastikan sapa ingsun rajulun, yaiku laki-laki yatlubu yang menuntut mulka abihi ing kerajaan bapake. Kata Heraklius, kalau bapaknya Kanjeng Nabi itu seorang raja, kemudian Kanjeng Nabi itu mengklaim jadi nabi, itu berarti ada motivasi politis, yaitu dia ingin menggantikan bapaknya. Dan Heraklius itu menjadi raja menggantikan bapaknya, bapak Heraklius. Wa sa'altuka lan nanya sapa ingsun ka ing sira, hal kuntum ana sapa sira ku yatahimuna menduga sapa sira hu ing Muhammad bil kadzibi kelawan dusta qabla ayakula sebelum mengucap maing barang kola. Apakah saya tanya tadi, apakah Kanjeng Nabi pernah berdusta sebelum ini? Pada karta mongko nyebut sapa sira la, tidak. Apakah Kanjeng Nabi pernah berdusta? Abu Sufyan yang musuhnya itu memastikan la. Fakot ta'rifu mongko ngerti sapa ingsun ana ustine Muhammad iku lam yakun tidak pernah muncul liyadzara lam yakun tidak ana liyadzara keluar al kadziba ing dusta ala nasi ing atase manusa wayak di bulan dusta alan Allah ing atase Allah taala. Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta selama hidupnya. Karena itulah maka berarti apa yang diaku yaitu wahyu, maka itu juga benar karena dia tidak pernah terbukti berdusta. Bahasa altuka lananya sapa ingsun asrafun nasi ana ta utawi mulyane manusa itabau mengikuti sapa mereka ing Muhammad andu afauhum atau yang justru yang paling lemah pada karta mongko nyebut sapa sira anadu afauhum sak temene paling lemah mereka itabau mengikuti sapa mereka ing Muhammad wahum iku attaba'ur rasul. Indikator seterusnya siapa pengikut Kanjeng Nabi? Kenyataannya pengikut Nabi itu adalah justru bukan bangsawan, tapi para orang lemah. Kata Heraklius, kalau kita belajar sejarah, maka pengikut Nabi, semua Nabi, pengikutnya itu bukan bangsawan. Anda lihat Nabi Musa.
Nabi Musa itu pengikutnya kan kelompok Bani Israel. Dan Bani Israel itu ketika itu menjadi budaknya Fir'aun. Kelompok Fir'aun kan nggak ada yang ikut. Kecuali beberapa orang, salah satunya istri Fir'aun, yang imannya pun disembunyikan. Ada lagi beberapa bangsawan tapi tidak menunjukkan imannya. Jadi mereka menyembunyikan imannya. Tapi yang paling banyak pengikut Nabi Musa adalah kaum duafa. Anda ingat pengikutnya Nabi Isa juga bukan bangsawan. Jadi kata Heraklius, kalau kita belajar sejarah, maka semua pengikut para nabi itu yang banyak justru bukan bangsawan. Itu kaum lemah. Dan Muhammad membuktikan itu, bahwa pengikut Kanjeng Nabi yang paling banyak adalah duafa. Wasal tuka lananya sapa ingsun ayaziduna ana ta nambah sapa pengikute am yang kusu. Pengikute Muhammad itu bertambah atau berkurang? Fadzakarta mongko nyebut sapa sira annahum iku yaziduna senantiasa bertambah. Wakadzalika begitu juga amrul imani perkara iman hatta yatimah hingga sempurna. Iman itu kalau benar-benar iman tidak mungkin dia murtad. Kalau orang itu murtad, maka sebetulnya imannya tidak sempurna. Sehingga kalau ada toh kasus artis kemudian pindah agama, maka ketika dia pindah agama, maka sebetulnya iman agama hanya untuk perhiasan, bukan untuk keyakinan. Itu kan sebetulnya mengindikatorkan itu. Heraklius mengatakan iman itu mestinya benar-benar tidak akan membuat dia menjadi murtad. Kalau ada orang kemudian menjadi murtad, itu berarti imannya enggak benar. Wasal tuka lananya sapa ingsun ka ing sira ayaziduna apakah ayar tadu apakah pernah menjadi murtad sapa ahadun seseorang sahtotan krana kecewa lidine marang agamane Muhammad. Ba'da ayat hula setelah yang to masuk bihi ing dalam agamane Muhammad. Apakah ada pengikut Kanjeng Nabi yang pernah murtad? Kita mendapati sejarah tidak pernah ada satupun pengikut Kanjeng Nabi yang murtad. Fadzakarta mongko nyebut sapa sira la tidak. Wa kadzalika lan begitu juga al imanu kata Heraklius. Ini malah yang mengkonfirmasi Heraklius. Heraklius itu orang Nasrani. Wa kadzalika al imanu. Maka begitu juga iman hinayu golitu. Nalikane bercampur basasal kulubi ing manisnya hati. Iman itu kalau sudah masuk di dalam hati, benar-benar merasakan iman, maka dipastikan dia tidak akan bisa menjadi murtad. Fa'asal tuka hal yak tadiru, hal yak tiru apa pernah khianat sapa Muhammad fadzakartallah. Wakadzalika lan begitu juga sapa ar-rusulu, para rasul iku layak diru, tidak pernah khianat. Wasal tuka bima yak merukum, bima kelan bareng yak merukum perintah sapa Muhammad ing sira. Fadzakarta mongko nyebut sapa sira ana ustine Muhammad iku yak murukum perintah antak budallah ibadah pada Allah wahdahu wala tusriku bi syai'a wa yanhakum lan mencegah sapa Muhammad kum ing sira an ibadatil ausani saking menyembah berhala. Tradisi orang Arab. Orang Arab itu kan tradisinya menyembah berhala. Anda masih ingat di sekitar Ka'bah itu ada berapa itu? Ada 360 berhala. Itu kan berhala itu kecil-kecil 360, kemudian ada yang besar. Lata, Uzza dan Manat. Sehingga masih ingat ada nama-nama orang Arab itu Abdul Uzza. Hamba kayak kemarin yang pamannya Khadijah itu kan namanya Abdul Uzza terakhir. Warokoh binti Naufal bintu Asad, Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Uzza itu kan dari kelompok itu. Kita lanjutkan. Salah satu yang diajarkan Nabi adalah melarang menyembah berhala. Wa ya'murukum lan perintah sapa sira, sapa Nabi mungkin sira bisolati kelan salat wasidki lan berperilaku jujur wal afafi dan menjaga diri dari yang haram. Fa in kana matakulu haqqon fa in kana
mongko lamun ana apa barang takulu kang ngucap sapa sira ku hakon fasayamliku. Kata Heraklius, prediksinya luar biasa. Heraklius mengatakan gini, kalau benar yang kamu katakan tentang Muhammad itu benar, jadi apa yang dikonfirmasi dari Abu Sufyan itu benar, fasayamliku, mongko bakal menguasai sapa Muhammad maudi akodami, ing tempat kedua kakiku hatta ini. Maka perilaku, artinya begini, Heraklius itu ketika itu jadi raja. Maka Heraklius memastikan kalau informasi tentang perilaku dan pribadi Kanjeng Nabi seperti itu, maka Romawi ini pada saatnya akan dikuasai oleh Islam. Coba dia menjadi raja, tapi dia sudah memprediksikan bahwa umat Muhammad, Islam, para sahabat Nabi, pada waktunya nanti, fasayamliku maudi akodami. Dia akan menguasai apa yang sekarang saya pegang. Itu berarti dia mengakui keunggulan Muhammad. Satu prediksinya, Muhammad atau sahabat Kanjeng Nabi akan menguasai Romawi. Dan itu akhirnya benar toh. Nanti pada masa Al-Fatih, Romawi kemudian dibawa kendali Konstantinopel, kemudian ditaklukkan oleh Islam. Fakot kuntu, lan ono sapa ingsun iku alam. Ngerti sapa ingsun ana usdene iku kharijun. Walam akun, lan ora ana sapa ingsun iku adzunu menduga ana Muhammad iku mingkum saking sira. Kalau aklamu mongko lamun ngerti sapa ingsun anis ingsun iku ahlusu murni sapa ingsun nilai maring Muhammad la khosamtu mongko merindukan sapa ingsun liqa'ahu ing ketemu Muhammad. Heraklius mengatakan gini, andekan saya boleh mengatakan jujur, maka sesungguhnya saya merindukan ketemu Muhammad. Padahal ketika itu dia Nasrani. Kalau andekan saya boleh ngaku jujur, lata khosamtu liqa'ahu, saya sangat merindukan dia. Laukuntu, ini yang lebih hebat lagi. Laukuntu lamun ono sapa ingsun iku indahu, andekan saya sekarang berada di samping Muhammad, apa yang saya lakukan? Lagosaltu, mongko bakal membasuh sapa ingsun an qadamihi, kakinya Muhammad. Andekan saya sekarang bersama Muhammad, akan saya cuci kaki beliau sebagai penghargaan dia kepada Kanjeng Nabi. Anda kemarin masih ingat Warokoh yang sepuh, yang sudah buta, dia mengatakan, Muhammad, andekan nanti prediksi saya, kamu akan diusir oleh orang Mekah. Nanti kalau masih umur saya panjang, kalau ketika kamu diusir orang Mekah, saya akan ikut membelamu. Itu Warokoh, yang juga Nasrani. Heraklius mengatakan, andekan nanti saya bersama Muhammad, apa yang saya lakukan? Lagosaltu an qadamihi, saya akan basuh kedua kakinya. Sumada'a, setelah ngomong begitu, apa yang dilakukan Heraklius? Sumada'a kemudian minta sapa Heraklius bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ba'asa kang ngutus sapa Heraklius bi kelawan kitab Rasulillah ma'adhiyatin sartane komandan ila adimil Busra, saking pembesar tanah Basra. Fadafa'ahu maka kemudian memberikan sapa dihyah tadi ila Heraklius maring Heraklius. Faqara'ahu, kemudian Heraklius menunjukkan surat Nabi. Inilah surat Nabi yang dikirim kepada Heraklius. Suratnya pendek, tapi luar biasa. Suratnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, Abdillah wa Rasulihi, ila Heraklius, azimirum, salamun ala manittaba'al huda, amma ba'du. Fa ini ad'ukum ila ad'uka biti ayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajroka marataini fa in tawallaita fa inna alaika ismal barisin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sawain bainana wa bainakum alla ta'budu ilallah wa la tusriku bihi syai'a wa la tatahidu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu isyhadu bi annana muslimun.
Ini surat Kanjeng Nabi yang terkutip di sini. Saya kira ini pernah viral banget toh. Ini di Tareh Ibnu Sa'ad, Tabaqat Ibnu Sa'ad juga muncul. Kita bisa mendapatkan surat Nabi kepada Heraklius. Yang ini dikutip oleh Abu Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, saking Muhammad. Dimulai dengan bismillah. Min Muhammadin, Anda masih ingat suratnya siapa? Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Bismillahi min Sulaimana. Itu kan yang kemudian dikutip oleh Al-Quran. Jadi kalau kita itu ngirim surat, kalau Anda WA, jangan lupa identitas kita itu ditunjukkan. Assalamualaikum Ustadz, saya ini. Bukan kok, Ustadz, saya pengen ketemu, bisa ketemu di mana? Terus, kamu ini siapa? Identitas dulu. Coba sekali bernabi Sulaiman ketika kirim ke Bilqis, Bismillah min Sulaiman. Kanjeng Nabi juga begitu. Bismillah min Muhammad. Jadi identitas kita disebutkan dulu. Kita itu siapa, baru kemudian ngejak komunikasi. Itu etika surat. Min Muhammadin, Muhammad itu siapa? Abdullah. Hamba Allah wa Rasulih. Statusnya jelas. Ustadz, saya nama ini, mahasiswa mana? Status kita siapa? Apakah kita mahasiswa pasca, mahasiswa S1, prodi apa, atau sebagai anak bimbingan beliau? Itu jelas dulu. Kanjeng Nabi menjelaskan dirinya. Ini dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Abdullah wa Rasuluh. Jadi Kanjeng Nabi ngirim surat ke Heraklius, itu posisinya menjadi dua. Sebagai utusan Allah dan sebagai hamba Allah. Posisinya jelas. Ilah Heraklius. Heraklo kepada Heraklius. Siapa Heraklius? Azimir Rum. Pembesar Rum. Dia adalah Raja Romawi. Ketika itu menjadi Kaisar Romawi. Romawi Timur. Anda masih ingat Romawi ketika itu terbagi dua. Romawi Barat dan Timur. Ini yang Romawi Timur. Salamun keselamatan alaman yang ngatasi wong ittaba'a yang mengikuti al-huda. Kanjeng Nabi sejak awal mengatakan keselamatan itu adalah orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du fa ini sedune ingsun niku atukum ngejak sapa sira kum ing kaing sira bidi ayatil Islam kelawan ajaran Islam. Kanjeng Nabi langsung to the point. Saya mengajak Anda untuk masuk Islam. Aslim. Mongko masuk Islam mau taslam. Mongko kau akan selamat. Yuk tika bakal memberikan kalau dia masuk Islam apa jaminan Nabi. Yuk tika mongko bakal ngasih kaing sira sapa Allah ajroka ing pahalamu marota ini 2 kali. Kenapa 2 kali? Pertama karena dia raja. Ketika dia masuk Islam, dia mendapatkan pahala 1 sebagai pribadi dia masuk Islam. Yang kedua sebagai pribadi penguasa, bukan pribadi, sebagai posisi penguasa yang kalau dia masuk Islam, maka yang lain akan ikut. Sehingga kemudian dia mendapatkan 2, sebagai pribadi dan sebagai penguasa. Maka karena Nabi, engkau akan mendapatkan 2 kali pahala. Fa'in tawalaita, tapi kalau mun tawalaita berpaling sapa sira, kalau Anda berpaling, fa'inna alaika, mongko ing atase sira ismal barizin, dosane orang-orang yang mengikutimu. Jadi kalau kamu tidak mau masuk Islam, berarti Anda akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kamu juga, yang kemudian tidak mau masuk Islam. Wa ya ahlal kitab. Titik. Yang kedua, statement Nabi begini, ya ahlal kitab, ahli kitab. Karena beliau tahu Heraklius itu Nasrani. Ta'alau, maka marilah ila kalimatin sawain, kepada kalimatun sawa. Kalimat sawa ini istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Al-Quran pernah menggunakan ini. Kalimatun sawa itu adalah posisi setara antara Islam dengan agama yang lain, setara dalam makna sama-sama menyembah Allah SWT. Bainana antarane kita wa bainakum la antarane sira kabeh, 1 ala na'budah, tidak nyembah sapa kita. Jadi antara Islam dan ahli kitab itu sama ajarannya.
yaitu tidak ibadah kecuali pada Allah. Ilallaha kecuali Allah, wala nusrika, lan tidak sirik bi iklan Allah syai'an. Satu, tidak sirik dan tidak menembah kecuali Allah. Yang kedua, walayat tahidah, dan tidak mengambil ba'duna, sebagian kita ba'dun arbaban ing pelindung min dunillahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Yang kedua, kita tidak menjadikan selain Allah sebagai pelindung kita. Kalau Anda baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, ada salah satu yang dikritik oleh Al-Quran terhadap perilaku sebagian ahli kitab, yaitu membuat para pendetanya itu sebagai pelindung dia. Yang kemudian kita masih ingat ada orang yang kalau dia salah, maka minta ampunnya bukan pada Tuhan, tapi pada kiainya. Ada toh pengakuan dosa. Ustaz, saya sudah melakukan dosa ini nih, yowis di sepuro. Seolah-olah kemudian dialah yang menjadi pelindung dari kesalahan kita. Nah, itu yang dikritik oleh Al-Quran. Di mana kemudian ada kelompok tertentu, oknum tertentu di antara ahli kitab yang menjadikan rohib, pendetanya, kiainya, sebagai pelindung yang bisa membebaskan dosa. Dulu bahkan Anda pas perang salib, penebusan dosa itu diberikan uang. Yang uang itu kemudian digunakan untuk membiayai perang salib. Masih ingat perang salib antara Islam dengan Kristen yang berlangsung 200 tahun. Itu lama banget, bukan sekali, 8 kali. Dari 8, Islam menang 7 kali. Kalah sekali. Tapi kalah sekali, kita hilang. Kalah pisan, tapi kemudian itu dampaknya luar biasa. Nah, itu dalam sejarah pernah dikatakan penebusan dosa itu kemudian dibayar dengan uang. Yang uang itu dipakai untuk pembiayaan perang. Nabi di sini mengingatkan itu. Jangan sampai kemudian mengambil sesuatu selain Allah sebagai pelindung kita. Fa'in tawallau, kalau diajak begitu, orang ahli kitab diajak begitu kok nggak mau juga, fa'in tawallau, mongko lamun tidak mau sapa sira, fakulu, mongko ngucap sira isyhadu, mongko bersaksilah bi anana sedune kita iku muslimun, orang yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Kanjeng Nabi kepada Heraklius. Nanti kita lanjutkan bagaimana tanggapan Heraklius terhadap Kanjeng Nabi di akhir hidup dia. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanah.